Pertama-tama karena kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat-Nya pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam ruangan ini untuk melakukan tugas video proyek kita pada mata kuliah hukum perdata. Yang kami hormati Ibu Sri Hadiningrum SH Umum selaku dosen pengampu mata kuliah hukum perdata. Yang selanjutnya kami di sini akan mempresentasikan atau membuat hasil proyek kami. Sebelum kami mempresentasikannya, ada baiknya kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kristina Jasa Stempu sebagai moderator, dan ada rekan-rekan saya di sini. Perkenalkan, nama saya Juliandi. Perkenalkan, nama saya Ira Sapiri. Perkenalkan, nama saya Salma Sabina. Perkenalkan, nama saya Lama Rizky. Perkenalkan, nama saya Abdul Firmina. Perkenalkan, nama saya Teja. Itulah kami dari keanggotaan kelompok 1. Di sini kami akan membahas beberapa pembahasan, yaitu ada identifikasi masalah, ada kebijakan alternatif, ada kebijakan dari kelompok kami, dan tindakan dari kebijakan kami itu. Yang pertama itu yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu ada perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan. Yang kedua itu ada kedudukan anak luar perkawinan dalam pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 280 sampai 281. Yang ketiga itu ada kedudukan anak luar perkawinan dalam pewarisan menurut Hukum Adat Jawa. Dari identifikasi masalah ini akan dikabarkan atau dijelaskan lebih lanjut lagi oleh rekan saya, Saudara Juliandi. Kepada Juliandi, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya tugas kepada 1. Adapun di pada saat ini ada 3 topik permasalahan yang akan diangkat. Yang pertama ada perkawinan, yang kedua Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Nah, tentang perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Nah, perkawinan ini adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya pernikahan ini diucapkan secara sakral. Kemudian penjelasan kedua yaitu tentang kedudukan anak luar perkawinan dalam pewarisan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 280 hingga 281. Adapun dalam pasal 281, 280 hingga 281 yang berbunyi dengan pengakuan terhadap anak di luar nikah, lahirlah hubungan antara anak itu dari bapak ataupun ibunya, dan kemudian pengakuan terhadap anak di luar nikah ini dapat dilakukan dengan suatu akta otentik. Bila belum diadakan dalam akta kelahiran pada waktu pelaksanaan pernikahan. Kemudian yang ketiga adalah kedudukan anak luar perkawinan dalam pewarisan hukum adat Jawa. Masyarakat adat Jawa ini sangat bergantung pada sistem kekerabatan. Menurut Haijirin, asas pewarisan ini dapat dipakai dalam masyarakat ada tergantung dari jenis sistem kekerabatan yang dianut. Pada masyarakat Jawa ini sistemnya itu ada 2, yaitu parental dan bilateral. Nah, sistem ini ditarik 2 garis keturunan antara bapak dan ibu, sehingga memberikan implikasi bahwasanya kedudukan anak laki-laki dan perempuan itu dalam hal warisan adalah seimbang ataupun sama. Mungkin dari saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Juliandi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu kebijakan alternatif akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Ira. Kepada Ira saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas izinnya. Untuk panel kedua ini mengenai kebijakan alternatif ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Di mana dalam undang-undang ini sudah dijelaskan bahwasannya pada pasal 43 ayat 1 dijelaskan pula bahwa anak luar kawin itu memiliki hubungan perdata hanya dengan ibunya saja. Dan dari pihak ayah atau bapak biologisnya tidak memiliki hubungan kepada
kedua, buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bab 12 pasal 250, 280 dan 281. Mengapa buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu termasuk di dalam pembahasan kebijakan autor hakim? Dikarenakan ini berkaitan dengan hukum perorangan, di mana hukum perorangan ini berkaitan juga dengan adanya pengakuan dari pihak orang tuanya ini mengakui si anak tadi, yaitu anak luar kawin sebagai artinya atau tidak untuk mendapatkan kewarisan di dalam kedudukan warisan sendiri. Di dalam pasal 250 dijelaskan dengan jelas bahwasanya apabila adanya perkawinan, maka si bapak itu menjadi bagian dari anak. Jadi apabila si anak berperkawinan tadi, maka bapaknya adalah tidak memiliki hubungan keperdataan. Dan di pada pasal 280 dijelaskan, apabila seorang anak berkawin akan mendapatkan kedudukan dalam warisan, maka harus ada yang namanya pengakuan. Dan pengakuan ini dilanjutkan pada pasal 281. Pengakuan itu seperti apa? Pengakuan yang dimaksudkan di sini adalah pengakuan dari bapak biologis ataupun dari ibunya sendiri berupa data atau semacam akta otentik terhadap anak luar kawin tersebut. Dilanjutkan juga pada buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pada bab 12 pasal 862 sampai 873. Di pada buku kedua ini jelas karena itu berkaitan dengan hukum kebendaan, dan di dalam hukum kebendaan sendiri terdapat yang namanya hukum waris, dan di dalam hukum waris itu dijelaskan juga mengenai kedudukan anak luar kawin. Pada pasal 862 sampai pasal 873 dijelaskan di mana kedudukan anak luar kawin itu dapat mewarisi dengan golongan 1, 2, 3, dan 4. Pada golongan pertama, anak luar kawin itu mendapatkan harta warisan jika mewarisi dengan golongan pertama itu sebesar 1/3 warisan dari anak satu. Yang kedua, yaitu jika anak luar kawin mewarisi dengan golongan kedua dan ketiga, maka dia akan mendapatkan jumlah warisan itu sebanyak 1/2 harta warisannya. Dan jika dia mewarisi dengan golongan keempat, maka dia akan mendapatkan jumlah sebesar 3/4 harta warisan. Dan yang terakhir yaitu mengenai putusan Mahkamah Agung tanggal 3 September tahun 1985 dengan prek nomor 216K/SIP/1985. Ini menjadi mempertegas juga bahwasannya di dalam hubungan keperdataan itu anak luar kawin hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja apabila tidak ada pengakuan dari si ayah biologisnya. Itu saja sebagai kebijakan alternatif dari Panel 2. Tapi dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Ira yang telah menjelaskan apa itu tentang kebijakan alternatif. Untuk panel yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya Wan Mahalani dan Salwa Sabrina, yaitu tentang kebijakan tua. Baik, terima kasih kepada moderator. Di panel 3 ini saya akan menjelaskan bagian kebijakan kelas. Kebijakan di panel 3 ini kami dari kelompok 1, yaitu kami membuat sebuah komunitas SIDP atau Sharing Information Discussion Public, yaitu komunitas yang berkegiatan dalam hal bersosialisasi, berdiskusi, dan bersumber informasi melalui media sosial. Kemudian di situ diterangkan ada logo SIDP-nya di samping kebijakan. Kemudian di paling bawah sumber informasi yang dapat kita temukan dari media sosial, yaitu dapat ditemukan pada aplikasi Instagram, Twitter, dan WhatsApp maupun yang lainnya. Di sini kelompok 1 akan menjelaskan konten berinformasi sebagai sharing melalui media sosial yang dijadikan sumber informasi untuk memberitahu mengenai dampak negatif yang terjadi. Ya, itu saja. Baiklah, akan dilanjutkan kepada saudari yang Maharani. Baik, terima kasih. Di sini tujuan kami untuk membuat suatu komunitas ini, yaitu di mana tujuan dari pembentukan ini untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif yang dapat diterima oleh anak luar kawin. Memberikan informasi dan pemahaman mengenai hal yang mesti dilakukan oleh orang tua maupun orang terdekat
dari anak luar kawin agar anak luar kawin tersebut memiliki tempat yang lebih baik dan layak. Dapat untuk bertahan kehidupan melalui pewarisan serta memberikan layanan untuk berdiskusi dengan publik atau khalayak umum seperti seputar kedudukan anak luar kawin dalam KUH Perdata dan hukum adat Jawa dalam pewarisan. Hal ini diperuntukkan agar anak luar kawin dapat memiliki kedudukan sebagai ahli waris dalam pewarisan dengan kedudukan yang baik dan setara. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya saudari Salwa dan saudari Puan Maharani. Untuk materi yang selanjutnya yaitu rencana dan tindakan akan dijelaskan oleh rekan saya, saudari Okta dan saudari Dedi. Saya persilakan. Terima kasih. Jika tadi rekan saya sudah menjelaskan tentang sejarah kelas, di sini saya dan rekan saya Dedi akan menjelaskan tentang rencana tindakan mengenai komunitas SITP atau Shared Information and Discussion Public, yang dimana pada komunitas yang kami bentuk ini nantinya akan beranggotakan orang tua sesuai dengan kriteria yang ingin turut andil untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif dari anak luar kawin. Dan pada rencana tindakan ini kami juga meminta kepada pihak pemerintah untuk bekerja sama pemerintah desa serta masyarakat setempat untuk mendukung organisasi yang akan kami lakukan. Adapun rencana tindakan yang dilakukan yaitu sosialisasi open dan seminar online. Untuk beberapa selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada ini. Baik, selanjutnya tujuan komunitas. Adapun tujuan dari gerakan ini untuk menambah wawasan ataupun memahami masyarakat mengenai dampak negatif yang dapat diterima oleh anak luar kawin, kemudian memberikan informasi mengenai hal apa yang harus dilakukan oleh orang tua maupun orang terdekat dari anak luar kawin tersebut, agar anak luar kawin tersebut memiliki tempat yang baik dan dapat mendapatkan hak sebagai makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupan melalui pewarisan atau kelayaknya seputar kedudukan anak luar kawin dalam KUH Perdata dan hukum adat Jawa dalam perkawinan. Yang menurut ada tempat Terima kasih kepada rekan saya, saudari Okta dan saudari Bedi. Itulah sedikit penjelasan dari kami tentang apa itu identifikasi masalah, apa kebijakan alternatif yang akan berikan, kebijakan kelas, serta rencana dan tindakan. Semoga dari komunitas yang kami berikan itu dan yang kami sarankan itu dapat berguna buat kita semua, dan penjelasan materi yang kami berikan dari kelompok 1 dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semuanya.